Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses auditing dari aplikasi Atlas untuk memenuhi ujian akhir semester untuk praktikum audit. Oke, langkah pertama itu kita isi di home-nya ini. Ada nama kantor akuntan, ada nama akuntannya, terus identitas dan informasi perikatannya. Nah, ini bisa didapat dari soal atlasnya. Kita buka dulu soalnya. Ini ada KAP-nya itu KAP Uwais Alkorni dan rekan. Kita copy ya. Terus ada nama akun publiknya Uwais, nama kliennya PT Asas depan. Tulis dulu di sini. Nama akuntan publiknya Uwais Alkorni. Terus untuk nama klien itu PT Aset Masa Depan. Alamat kliennya itu di Jakarta. Nomor telepon juga sama ini. PWP-nya juga. Untuk sektor usaha klien itu sektor perdagangan dan jasa. Status kepemilikan klien itu swasta. Tahun bukunya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Perikatannya itu perikatan tahun pertama. Jenis perikatannya audit tata keuangan, standar auditnya itu standar akuntan publik, dan akuntansi kliennya itu SAK umum konversi IFRS. Ini diisi semua untuk nanti perikatannya itu bintang 1 yang artinya dia akan terisi secara otomatis. Dan kalau bintang 3 diisi secara manual dan bintang 4 itu dipilih dengan cara drop down. Terus kita ke konten ke A110. Nah, ini sudah terisi hasil analisisnya itu dari low, dan high. Nah, ini dapat dari beranda yang tadi sebelumnya, jenis usaha, status komersial, dan usaha. Nah, ini untuk pilih kriteria ini itu kita sendiri selama dan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor dan lain auditor yang bersangkutan. Nah, ini kita dipilih juga sebelumnya udah saya pilih dapat soalnya. Sekitar A1101. Ini ditulis aja ini tidak semua. Karena dari soalnya itu tidak semua satu sahabat. Terus untuk 1102 itu juga tidak. Tulis tidak. Komplit lalu 1103. Nah, ini kita tulis di sini ada 1103 ini kompetensi, ketersediaan waktu, dan isi personel untuk menunjukkan kesehatan. Nah, di sini ada daftar
personil KAP-nya. Daftar personil KAP-nya itu kita dari soal. Ada personil KAP. Hanya ada 10. Wais Arni, Bintang, Kak Milang, Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amor, guys. Nah, ini kita pindahin semua. Oke, lanjut. Di sini udah saya tulis semuanya untuk nama-nama dan jabatannya itu. Kemudian kita langsung ke analisis kompetensi personel KAP terkait rencana perikatan. Ini dilihat juga dari soalnya. 11 tahun ini pengalaman bidang audit. Ini udah saya tulis semua. Kemudian untuk mengisi, kita lihat juga dari soalnya. Nah, ini untuk kompetensinya itu, si Gemilang itu perlu update SAK. Jadi, dia tidak memadai. Perlu update itu, si Gemilang. Lalu pemahaman akuntansinya itu, kita pilih tidak memadai. Kita yang itu memadai. Ini udah saya isi semuanya. Lalu lanjut ke analisis ketersediaan waktu personil KAP terkait rencana perikatan. Ini kita lihat di soal itu untuk si Amor dia ada izin dan Gagas itu cuti. Dia yang Gagas itu cuti, kita klik ini. Lalu untuk apa itu dia karena ada izin belajar tapi tidak ada di sini di lainnya. Lalu klik ya. Yang lainnya itu tidak. Semua juga ini tidak selain Gagas dan Amora. Nah, lalu untuk ringkasan hasil analisisnya ini juga udah tersedia secara otomatis. Jadi ya tadi kan yang kompetensi yang perlu update itu segimilang. Lalu yang ketersediaan waktunya yang ada batasan Amora dan Gagas. Lalu independensi. Nah, ini independensinya kita lihat juga di soal. Untuk independensinya itu si Bagus tidak memadai, dan tidak memadai. Nah, apa? Ini kita lihat di sheet independensi. Nah, karena Bagus mempunyai istri sebagai direktur di klien dan Nirmala mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Nah, ini kita pindahin di atasnya itu Bagus istri Nirmala hubungan bisnis. Oke. Nah, Bagus kan karena tadi mempunyai hubungan istri. Lalu di sini kita klik tidak ya. Lalu untuk Nirmala, Nirmala punya hubungan bisnis. Hubungan bisnis dari sini kita klik ya. Selain itu semuanya semua tidak selain Bagus dan Nirmala. Nah, jadi di sini udah ada ringkasannya. Untuk Gemilang itu kan dia perlu update. Terus untuk, oh sorry, karena pemahaman independensinya kita anggap ngerti semua.
Nah, di sini ringkasannya itu Gemilang kan perlu update. Bagus tidak memadai untuk independensi, Nirmala juga, dan Amora serta Gagas memiliki ketersediaan waktu. Jadi untuk kita sebagai tim recap itu ini kita juga ada di soalnya. Bisa lihat yang terpilih itu Solid, Akala, dan Udi. Tulis sebagai tim perikatan ya Gemilang dan Wahyudi tidak Wahyudi ya lain itu tidak boleh untuk topik. Nah, untuk inisial namanya itu kita tulis saja itu, kemudian kalau itu inisial KLD dan Wahyudi. Untuk peran dalam timnya Wise sebagai partner, Khalid sebagai manajer, Akala sebagai ketua tim dan Wahyudi sebagai anggota tim. Oke, udah status KKP balik lagi. Ini kita pilih ya untuk jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risikonya itu kita tulis tim audit yang dipilih ternyata auditor punya pengalaman audit minimal tahun dan pernah audit bidang yang sama. Dua, audit akan melaksanakan fungsi rutin tiap minggunya. Fokusnya udah komplit untuk A1 dan ini itu uh, high atau tinggi. Lalu kita lanjut ke indeks berikutnya. Nah, indeks berikutnya ini yaitu A120 alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Ini untuk mengisi ini kita lihat dari soal. Dari info lain tentang penugasan, mulainya itu 13 Desember 2018, 5 Maret 2019. Akhirnya ini kopi ke sini. Ini mulainya itu 13 Desember 2018. Dan itu 11 Maret 2019. Untuk jumlah hari libur lagi itu enggak jam mulai kerja itu jam 8 jam 8 hingga jam istirahatnya 1 jam, jam pulangnya itu jam 16.30. Ini ada jumlah jam efektif praktik itu berarti 8 jam. Nah, untuk rencana jam jasa dan tiap harinya itu 70. Nah, ini udah diisi secara otomatis. Ini untuk alokasi rencana otomatisnya juga udah otomatis ada di sini. Nah, untuk alokasi kerja aktualnya ini kita tulis di sini aja, bebas menulis gimana. Contohnya saya buat
ini. Ini udah secara otomatis. Nah, untuk EQGR-nya ini kita pilih ya. Ini satu sakat komplit dan simpulannya lokasi jam sudah ada. Next. Ke A130 itu surat. Nah, ini kita itu ya semua. Mulai dari soal. Ini ada komplit. Next. 140 surat tugas. Ini juga analisisnya ya. Udah komplit. Terus next. 150 pernyataan independensi. Ini juga kita tulis ya semua. Nah, soalnya gitu. Oke, baik. Lalu lanjut ke A1. Ini udah semua ya. Untuk soal A110 sampai A150 itu udah komplit. Lalu ke input laporan keuangan. Untuk minggu laporan keuangan itu ada di D100. Kita klik. Nah, ini kita tulis awal pembukuannya itu ini awal pembukuannya sampai Desember 2018. Kerjanya 1 Desember 2018. Itu bandingannya 31 Desember 2017. Kita klik. Nah, di sini ada tempatnya, akunnya. Ini saya juga untuk judulnya itu laporan keuangan akhir periode kita pilih. Lalu periodenya itu 1 Januari sampai 31 Desember. Mata uangnya itu IDR atau rupiah, untuk bulan itu satuan ini. Nah, untuk nomor akun, nama akun ini kita copy aja dari file. Untuk mapping grup akun. Nah, untuk grup akunnya ini kan diambilnya dari sesuai ya. Pas kecil di mana aset, kita pilih aset. Untuk akunnya itu pas kecil termasuk aset lancar. Header akun itu dia itu kas, pas kecil itu kas dan setara kas. Nah, sini kita cari akunnya itu dia debit. Nanti isi sampai bawah seperti berikut. Untuk menginput tanggal 2018 2017 ini kita juga copy aja dari kakak. Input angkanya juga di copy juga. Nah, ini mesti foto untuk angka laporan keuangannya. Nah, ini saya isi untuk yang ini kita isi semua. Nah, ini udah saya isi semuanya sesuai dengan soalnya.
notifikasinya. Dan untuk default debit kreditnya juga udah sesuai. Mana jadi untuk eh, yang akun kredit ini di angsuran keuangan itu minus atau jadi debit ikut kredit ini udah sesuai. Nah ini sebelumnya ini juga udah diisi. Untuk mengisi eh, ininya itu kita dapat di ini dari laporan periode berjalan. Baru di periode berjalan untuk 2018, baru di periode berjalan untuk tahun 2017. Ini udah balance semua, cek udah balance. Jadi kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke untuk penilaian materialitas akhir atau CFA. Nah, ini udah otomatis dapat dari laporan keuangan yang sebelumnya udah kita isi. Nah, ini udah otomatis untuk unauditnya itu 1%, acuan saldonya itu tetap set 1%, terus materialitas eh, marginnya ini yang ini penentuan pelaksanaan 55%, untuk ambang sini 5%, marginnya 5%. Lanjut ke yang terakhir itu C530, laporan auditor independen final. Ini kita isi dari soalnya juga sama. Dari dari LAI, ini nomor LAI-nya 48, ini sesuaiin aja. Kita tulis di atlasnya, nomor LAI tadi 8, itu tanggal 15 Maret 2019. Untuk nomor izin AP-nya itu 0257. Pihak yang dituju itu pemegang saham dan direksi. Tahunnya tahun pertama, induknya yang tadi itu 2,1198. 2,1988. Terus lokasinya itu Jakarta. Nah, kan dia udah terus, jadi yang tambahan paragraf kita checklist juga. Ini kita copy dari soalnya. Kalau ini juga di copy. Ini udah kita semua, terus udah komplit bentuk akomodasi. Nah, untuk format kopinya bisa klik yang merah ini. Ini udah ada untuk laporan auditor independen. Nomornya udah ada, untuk siapanya juga udah ada, dan hasilnya juga udah di sini. Jadi sekian uh, untuk tutorial Atlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.